Shalom adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kakak Dinda nih. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Yesusku baik. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak tanya nih, udah siap belum? Kakak nggak bisa dengar. Harus siap, kita harus siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu Goliat Datang. Udah pernah dengar lagunya belum? Kayaknya belum ya. Kita belajar bareng-bareng ya, kita nyanyi sama-sama. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng ya. Semuanya berdiri. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Adik-adik, udah tahu kan tadi lagunya tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Goliat badannya besar dan dia bawa pedang. Sedangkan Daud cuma punya ketapel dan batu. Tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat, adik-adik. Nah, selanjutnya kita dengar ya ayat hafalan dari adik-adik skala minggu. Ini dia. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Shalom, nama saya Elizabeth Juliana Simarmata, saya kelas 11 S Bakalan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Shalom Kak, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Amin. Dadah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. 6 nadana Sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan Kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 19 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom, Kak. 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda mempertahankan Kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Kak. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Wah, keren banget ya. Banyak juga adik-adik yang berani kayak Daud. Mereka berani mengumpulkan ayat hafalan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita lihat siapa yang berulang tahun di minggu ini. Siapa aja ya? Ini dia. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, alangkah baiknya kita memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, kita mau berdoa sama-sama, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami meminta pada Tuhan supaya Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan supaya kami dapat fokus memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami memperoleh sukacita dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Yesusku baik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan yang berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan sangat baik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema minggu ini yaitu berani menghadapi tantangan. Natsnya diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 di bawah judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbatnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Oke, sekarang kita mau nonton dulu nih adik-adik video singkat. Adik-adik silahkan simak ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Berhasil, hebat sekali! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Ya, terbang lagi! Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan sudah menonton video singkat. Kata adik-adik nih, ini cerita tentang siapa sih? Siapa? Ya, betul, Daud. Tadi ciri-ciri Daud disebutkan loh di ayat berapa ya? Ada yang tahu gak ciri-ciri Daud itu seperti apa? Ya, ciri-ciri Daud ialah ia masih muda, ia memiliki kulit kemerah-merahan, dan memiliki paras yang elok. Paras elok ini, atau bisa dibilang ya adik-adik, Daud ini memiliki wajah yang tampan, wajah yang ganteng gitu ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Daud sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Apakah itu? Ya betul, Daud harus mengalahkan seorang tentara orang Filistin. Siapa namanya? Goliat, betul, Goliat dari Gat. Nah, Goliat ini adik-adik memiliki tubuh yang sangat besar sekali dan tinggi. Tingginya sekitar 6 hasta sejengkal atau itu sekitar 3 meter kurang lebih adik-adik. Nah, sedangkan Daud hanya memiliki tubuh yang kecil. Kalau dipikir-pikir ya adik-adik, Daud sama Goliat kalau dilihat sama mata kita nih ya, menang siapa? Daud apa Goliat? Kayaknya Goliat sih ya. Tapi tunggu dulu adik-adik, ceritanya belum selesai. Selanjutnya, berhadapan dengan Daud untuk berperang, Daud dengan Goliat. Goliat diperlengkapi dengan senjata perang yang sangat keren adik-adik, sangat lengkap. Ia diperlengkapi dengan ketopong dari tembaga, memakai perisai, memakai sepatu dari tembaga, terus memakai baju zirah yang terbuat dari tembaga. Semuanya berat adik-adik dan pasti kuat ya. Sedangkan Daud pakai apa coba? Tadi di firman Tuhan sebutnya apa? Daud hanya memakai 5 buah batu yang licin yang diambilnya dari dasar sungai. Coba, Goliat memakai perlengkapan perang yang sangat lengkap sekali. Sedangkan Daud hanya dengan 5 buah batu dan umbannya. Wah, perbandingannya jauh banget ya adik-adik. Tapi ternyata dengan 5 buah batu dan umban, dan Goliat memakai perlengkapan yang sangat lengkap, tapi itu bukan berarti sebuah kekalahan bagi Daud. Kenapa adik-adik? Karena Daud bukan hanya dengan 5 batu dan umbannya tersebut, tetapi dia berperang dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Wah, dahsyat sekali adik-adik. Bahkan sebelum berperang, Daud mengatakan bahwa Tuhan akan melepaskan Daud dari orang-orang Filistin itu. Nah, di sini terlihat sekali adik-adik bahwa Daud memiliki iman percaya yang sangat kuat pada Tuhan. Ia percaya walaupun dia tidak memakai perlengkapan apapun, tetapi dengan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan dan bersama Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar sekali adik-adik. Keren ya adik-adik, Daud yang masih muda bisa mengalahkan seorang Goliat yang tubuhnya besar, yang tingginya berapa kali dari Daud lah ya, yang pasti tinggi deh. Sedangkan Daud itu kecil, tapi Daud bisa mengalahkan seorang Goliat. Dahsyat sekali adik-adik. Nah, ini yang harus kita pelajari adik-adik. Walaupun kita kecil, walaupun kita mungkin dipandang gak mungkin bisa nih, tapi di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, kita pasti bisa dimampukan loh. Kalau Tuhan sudah mengurapi kita dan menghendaki kita, apapun bisa kita lalui bersama Tuhan.
Nah, jadi apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan kali ini adik-adik? Yang pertama yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan dapat memampukan kita untuk menghadapi segala rintangan atau tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Dan yang kedua, kita harus selalu yakin, percaya, dan membawa Tuhan di dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, supaya semuanya itu diberkati Tuhan dan boleh lancar ya adik-adik. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar telah kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh diberkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, gimana nih firman Tuhannya hari ini? Tentunya sangat memberkati ya. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kakak Gaby yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan berkata pada hari ini ya, kita untuk berani menghadapi tantangan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya tentunya ya. Maka dari itu, kakak Devi mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Ayo kita bangkit berdiri dan kita nyanyi bersama ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak Devi mau mengajak adik-adik semuanya untuk mari kita satukan hati dan pikiran kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Berterima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami masih bisa Tuhan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih sampai saat ini kita beribadah online Tuhan, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Tuhan, kami pun juga berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang dimana Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk bisa hidup seperti Daud yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami pun juga mampu melewati segala tantangan-tantangan yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga ibadah kita pada hari ini, ibadah kami pada hari ini itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kiranya pujian dan persembahan yang kami berikan juga ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami satu minggu ke depan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberkati kami Tuhan, dan mengumpulkan kami semua pada minggu depan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang penuh kerinduan akan firman-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima